Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMD Channel. Kali ini saya berada di atas akses untuk menggunakan jalur gerbang tol Limo 1 dan juga akses pelebaran menuju ke arah overpass Limo. Dan hari ini saya bersama dengan Deputi Pimpro, Pak Adek Setia. Apa kabar Pak Adek Setia? Alhamdulillah baik. Selamat, alhamdulillah baik. Selamat pagi menjelang siang nih ya. Kita menjelang siang hari dan hari ini alhamdulillah cerah sekali. Pak Adek Setia, ini kalau saya tidak salah ini kan harusnya menjadi bagian median ya? Iya. Pemisah antara jalur, nanti ada 2 jalur di sini kan? Betul. Nah, ini jadinya seperti apa? Karena kalau saya lihat ini, pemirsa juga bisa menyaksikan, ini kan ada rumah yang masih belum, proses pembebasan lahannya belum selesai. Akan seperti apa Pak nantinya? Kalau memang jalur overpass Limo digunakan, ini akan jadi bagaimana nantinya Pak? Ya, jadi sekitar seminggu kemarin, kami asistensi review desain ke jalan pembangunan bebas hambatan di Kementerian PUPR. Oke. Nah, jadi untuk penanganan sementara yang awalnya itu desainnya adalah di sini sekitar 3 lajur, kemudian ada median yang difungsikan untuk taman, kemudian ada 3 lajur lagi di sebelah sisi sini lagi gitu ya. Nah, karena ini tanah ini belum bebas, jadi untuk yang median ini kita cor dulu untuk jalur nanti, untuk pengalihan sementara. Nah, nantinya di sini akan 2 lajur, kemudian langsung 2 lajur yang dipisahkan nanti dengan concrete barrier. Oke, jadi yang awalnya 3 lajur karena ada bidang yang belum selesai, dibuatkan untuk sementara waktu. Ya. Jadi 2 lajur untuk bisa tetap menggunakan jalur overpass Limo dan juga akses keluar masuk di gerbang tol Limo 1 begitu ya Pak? Iya betul. Sehingga kita bisa fungsionalkan tetap gitu ya, tanpa menunggu rumah ini bebas duluan gitu. Iya. Karena kalau menunggu lagi fungsionalnya ntar lama. Iya betul. Lagi betul. deh. Iya. Nah, jadi nanti kalau misalkan tol Cijago 3 ini akan segera difungsionalkan, artinya jalur yang alternatif tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adek Setia tadi sudah dipastikan aman untuk para pengguna jalan bisa melintas Pak? Sangat aman. Sangat aman. Ya karena kan memang jalur eksisinya itu kan cuma 2 lajur ya. Yep. Nah ketika mau masuk tol itu langsung jadi 4 lajur. Oke. Artinya sangat cukup untuk mengakomodir kebutuhan dari pengguna jalan di area ini. Baik. Gitu. Jadi kalaupun misalkan ternyata seiring berjalannya waktu fungsionalnya sudah selesai, terus juga bagian bidang ini sudah bisa dibongkar, artinya sudah selesai pembebasannya, maka ya tadinya terdiri dari masing-masing 2 lajur ini akan dikembalikan menjadi 3 lajur, begitu ya? Betul. Akan kita kembalikan tapi setelah ini bebas. Setelah bebas. Jadi kata kuncinya adalah ini bebas. Bebasin dulu tanahnya, bangunannya, kemudian kita bisa konstruksi sesuai dengan RTA. Siap. Dan artinya Pak, yang akan dipasang ini apakah concrete barrier seperti ini atau pakai water barrier atau gimana nanti? Sementara untuk yang di median kita gunakan water barrier dulu. Water barrier ya? Water barrier, tapi nanti transisi yang di Jalan Raya Limo untuk melindungi rumah warga yang masih belum bebas kita gunakan concrete barrier. Karena lebih safety. Yes. Tapi kalau di median ya karena kecepatan rendah jadi cukup water barrier aja. Jadi ini dibuatkan water barrier ya? Iya. Dan ini juga sudah kita komunikasikan dengan Dinas Perhubungan Kota Depok. Jadi sudah update dari Dinas Perhubungan Kota Depok. Jadi pihak-pihak dari Dishub, lalu mungkin juga dari Lantas ya. Lantas juga mungkin kopi karena kaitan dengan lalu lintas. Biasanya nanti Dishub yang menginformasikan ke Lantas. Dari Dishub ke Lantas. Iya. Berarti pihak-pihak nanti semua sudah tahu dan mudah-mudahan dengan dibantunya atau dengan kita menyampaikan ini kepada para pengguna jalan atau calon pengguna jalan lah ya. Nah, nanti ke depan ini untuk sementara waktu akan ada penyesuaian mungkin Pak ya? Betul. Sebutannya mungkin penyesuaian Pak ya? Penyesuaian sementara ya? Penyesuaian sementara waktu sampai bagian tersebut sudah dibebaskan, barulah kembali menjadi masing-masing 3 lajur. Iya, betul. Oke, baik Pak. Nah untuk hal lain mungkin ada yang disampaikan lagi Pak terkait dengan bagian ini? Kira-kira ada berapa meter yang akan ada dari penyesuaian itu mungkin Pak? Penyesuaiannya nanti kita mulai dari overpass Limo. Overpass Limo ya? Kalau ya? estimasi sekitar 150 meteran. 150 meteran ya? Jadi transisinya masih sangat cukup gitu ya? Siap. Dari 3 lajur kemudian menyempit menjadi 2 lajur. Siap. Sudah sangat cukup gitu. Mungkin yang perlu jadi kehati-hatian adalah kalau ini kan posisinya lurus-lurus terus ya Pak? Iya. Nah mungkin posisinya berarti yang dari arah Sawangan atau dari Sawangan ya? Dari arah Sawangan yang ingin masuk ke gate Limo 1 yang melintas di overpass Limo berarti dia harus memperhatikan rambu-rambu begitu ya? Nanti kita lengkapi juga rambu-rambu. Ya, jadi memperhatikan rambu karena di bagian ini
masih ada satu bidang rumah yang posisinya persis berada di depan overpass Limo. Jadi Iya. saat dia melintas dia harus segera mengikuti penyesuaian Iya, gitu betul, ya. betul. Iya. Kalau gitu sudah sangat jelas mungkin Pak Adextia. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Mungkin ke depan izin minta waktu lagi kita akan bicara tentang bagaimana pengaturan lalu lintas di gerbang tol Limo 1 dan juga gerbang tol Limo 2 begitu ya Pak Dex Oh, ya? siap. Hasil amdalalin ya. Ya, betul. Baik, baik, betul, baik. betul. Siap. Mungkin Setelah itu aja. agak sedikit rapi dikit lah ya. Siap, siap, Agak apa namanya rambunya sudah mulai kepasang, nah baru nanti Ya, saya biar jadi informasikan. lebih jelas lagi ya. Betul, Jadi pemirsa ini nggak membayangkan, justru Ya. karena udah real aja kelihatan gitu. Ya estimasi 5 hari ke depan lah. 5 hari ke depan. Sudah rapi banget. Siap. Pak Dex, ada yang mau disampaikan ke calon pengguna jalan atas penyesuaian ini mungkin? Terkait penyesuaian ini memang dari kami harus lakukan karena target fungsional itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Yang rencananya mungkin di bulan-bulan September awal atau pertengahan. Karena kan memang harus diresmikan oleh Pak Presiden gitu ya terkait dengan jaringan Jor 2. Nah, untuk sementara waktu karena ada tanah yang belum bebas, ya mungkin kecepatannya jangan terlalu kencang juga karena kan ada penyempitan, jadi hati-hati dan akan kita lengkapi rambu, kelengkapan jalan. Semoga jalan tol ini juga bisa memberikan manfaat khususnya daerah Limo ya, yang kalau jam-jam pagi sama sore ini kan luar biasa macetnya nih, yang ke arah Jakarta maupun remote area, sehingga bisa menggunakan jalan tol ini dan berguna bagi masyarakat Kota Depok khususnya. Cukup itu aja. Baik Pak Dex, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya, diganggu atas kesibukannya saat ini. Ya. Semoga yang disampaikan para pengguna jalan, baik dari wilayah Limo, Kecamatan Limo, dan khususnya Kota Depok dan juga warga Jabodetabek yang mungkin nanti aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya. Semoga penyampaian ini bermanfaat dan tidak memperhatikan rambu-rambu yang tadi disampaikan oleh Pak Dextia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dextia, terima kasih banyak.